Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di video kali ini saya sedang berada di Desa Margo Katon, salah satu desa yang terdampak proyek tol Jogja Bawen. Nah, sekarang saya sudah berada di Selokan Mataram ya, tepatnya di Desa Margo Katon sedulur. Ini untuk melihat pembangunan jalan tol Jogja Bawen seksi 1 Junction Sleman Banyurejo. Dan ternyata ini membutuhkan tambahan lahan. Nah, perkiraan sementara kebutuhan penambahan lahan ada di 7 desa atau kelurahan di Kabupaten Sleman. Salah satu yang terbanyak ada di Kelurahan Margo Katon Sayegan ini sedulur. Dan inilah suasana yang ada di sebelah Selokan Mataram ya, untuk pembangunan proyek tol Jogja Bawen. Ini ada salah satu operator dari mesin borpel yang sedang dicuci ya sedulur. Dan ini ada kegiatan juga untuk mesin borpelnya sedang melakukan pengeboran. Nah, jadi memang untuk Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno pernah menyampaikan sedulur, untuk penambahan lahan ini setelah ada review desain di mana pembangunan jalan tol tidak boleh mengganggu Selokan Mataram yang merupakan cagar budaya. Jadi ini untuk jalan tolnya nanti di sebelah atau sampingnya Selokan Mataram ya sedulur. Ada 7 kelurahan yang terdampak perkiraan penambahan lahan pembangunan jalan tol Jogja Bawen seksi 1, yaitu salah satunya yang terbanyak ada di Kelurahan Margo Katon Sayegan 7.679 meter persegi. Saat ini penambahan lahan tahap kedua telah memasuki tahap persiapan. Proses ini nanti ditandai dengan sosialisasi kepada warga terdampak yang diawali di Kelurahan Tirtoadi. Tahapan selanjutnya adalah konsultasi publik yang rencananya digelar 2 minggu setelah sosialisasi. Dalam konsultasi publik nanti, warga terdampak harus memberikan surat apakah sepakat atau tidak, kata Krido. Berdasarkan pengalaman di pengadaan tanah tahap pertama, kata dia mayoritas warga sepakat meskipun ada yang sempat bertanya terlebih dahulu. Bahkan ada pula yang sepakat jika harganya sesuai. Mengenai harga ini baru bisa diketahui setelah izin penetapan lokasi atau IPL terbit dan telah ada tim apresialnya. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada beberapa alat berat yang sedang melakukan pengerjaan walaupun sedang diguyur hujan. Ini saya bergeser lagi ya sedulur. Nanti saya menyusuri Selokan Mataram ini sampai ke SMK 17 Sayegan. Nah, ini saya sudah bergeser dan di sini juga ada pengerjaan pengeboran ya. Ada alat borpelnya ya, dan sama ini ada traktornya juga. Jadi memang untuk penambahan lahan yang ada di Sleman ini untuk jalan tol Jogja Bawen seksi 1 itu sebanyak 750 bidang dengan luasan sekitar 23,3 hektar sedulur. Jadi memang jumlah tambahan lahan yang dibutuhkan ini masih bersifat perkiraan dan masih terus ditata. Jadi sebab kepastian jumlah yang dibutuhkan akan clear apabila tim persiapan lahan telah melakukan konsultasi publik. Nah, sekarang kita lihat ya aktivitas pengeboran yang ada di Desa Margo Katon Sayegan Sleman.
Nah, ini sedang melakukan pondasi borpel ya sedulur. Pondasi borpel itu adalah jenis pondasi dalam yang umum digunakan pada bangunan vertikal dengan lapisan lantai yang jumlahnya cukup banyak. Dan borpel merupakan sebuah pondasi yang berbentuk layaknya tabung panjang dan ditancapkan ke dalam tanah. Nah, jadi tujuan dari penggunaan pondasi borpel tentunya agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh setelah proses pembangunan selesai. Pondasi borpel memiliki kualitas ketahanan yang baik, terutama untuk pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang ini sedang proses pembuatan borpel ya sedulur. Pembuatan pondasi borpel itu melalui proses pengeboran pada lapisan tanah hingga tingkat kedalaman tertentu. Metode pengeboran yang dipakai ini untuk menancapkan pondasi ini menggunakan metode pengeboran berulang dengan tingkat getaran yang sangat rendah. Nah, ini sudah mulai pengeboran sedulur. Jadi area yang dibor cukup dalam hingga mencapai bebatuan yang lebih keras ya sedulur. Jika digunakan pada lokasi tanah yang stabil, daya dukung dari pondasi borpel bisa mencapai 15 meter. Ini hujannya semakin lebat aja ya sedulur. Tapi untuk pengerjaan proyek tol Jogja Mbawen yang ada di Desa Margo Katon ini masih tetap berjalan. Nah, kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa cepat selesai ya sedulur. Dan jangan lupa ini yang baru saja bergabung untuk subscribe channel YouTube Kakak TV serta nyalakan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis ya sedulur. Nah, ini untuk mesin borpelnya masih dalam pengeboran. Jadi nanti kalau sudah terbentuk lubang, itu dilakukan pemasangan tulang baja yang telah dirakit sebelumnya sedulur. Tulang baja yang sudah terpasang pada lubang kemudian diisi dengan material beton. Sebagian wilayah Margo Katon terdampak tol yang membentang mengikuti aliran selokan Mataram. Wilayah Margo Katon Kapanewon Sayegan yang dilalui tol Jogja Mbawen membelah Margo Katon mengikuti aliran selokan Mataram dari wilayah timur ke arah barat sampai ke wilayah Kelurahan Banyurejo Kapanewon Tempel. Nah, inilah aktivitas pengerjaan proyek tol Jogja Mbawen yang ada di desa atau kelurahan Margo Katon Sayegan. Itu baru tahap pengeboran atau bikin pondasi ya sedulur. Jadi yang terlihat yang paling banyak memang alat berat atau mesin borpelnya ya. Sekarang saya berada di sebelah selokan Mataram, tepatnya di depan SMK 17 Sayegan. Dan ini ada tanah atau lahan yang terdampak proyek jalan tol yang tepat menuju ke area sekolah. Nah, ini apakah akan dibongkar semuanya atau hanya sebagian saja ya sedulur? Nanti tunggu di video selanjutnya. Dan sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.